Sebuah kotak kado berbentuk balok digunakan untuk membungkus hadiah ulang tahun. Setiap titik sudut pada kotak kado tersebut diberi nama A, B, C, D, E, F, G, dan H seperti pada gambar berikut. Supaya lebih cantik, kotak kado tersebut dihias dengan pita. Pita tersebut menghubungkan garis CF dengan garis AB. Kardus tersebut memiliki panjang 30 cm, lebar 16 cm, dan tinggi 8 cm. Berapakah panjang minimal pita tersebut? Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita perlu mempelajari jarak garis pada dimensi 3 terlebih dahulu. Mari kita simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Pada permasalahan tadi, kita diminta untuk menentukan panjang minimal pita yang menghubungkan garis CF dengan garis AB dari sebuah kotak kado berbentuk balok ABCDEFGH. Menentukan panjang minimal pita tersebut berarti menentukan jarak antara dua garis pada suatu balok, yaitu jarak antara garis CF dan garis AB. Balok merupakan salah satu bentuk dari dimensi 3 karena balok mempunyai ukuran yang terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Pada permasalahan tadi, kita diminta untuk mencari jarak antara dua garis pada balok. Artinya, kita akan mencari jarak antara dua garis pada dimensi 3. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, kita perlu mempelajari jarak garis pada dimensi 3. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pada dimensi 3, jarak garis akan dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Jarak garis terhadap titik, jarak antara dua garis, jarak garis terhadap bidang. Pertama, jarak garis terhadap titik. Jarak garis terhadap titik sama seperti jarak titik terhadap garis yang telah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya yang berjudul jarak titik pada dimensi 3. Oleh karena itu, pembelajaran ini tidak akan membahasnya lagi. Meskipun demikian, akan diingatkan secara sekilas supaya kita dapat mengingatnya kembali. Untuk mencari jarak titik A terhadap garis G, kita perlu menghubungkan titik A dan garis G dengan garis AP yang tegak lurus terhadap garis G seperti berikut. Panjang garis AP merupakan jarak titik A terhadap garis G. Titik P disebut proyeksi titik A pada garis G. Selanjutnya, pada pembelajaran ini, kita akan membahas jarak antara dua garis dan jarak garis terhadap bidang. Mari kita simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Kedua, jarak antara dua garis. Terdapat garis G dan garis H seperti pada gambar berikut. Untuk menentukan jarak antara garis G dan garis H tersebut, kita perlu memilih sebarang titik pada garis G. Kita misalkan titik tersebut sebagai titik A, kemudian hitunglah jarak titik A tersebut dengan garis H seperti kita menghitung jarak titik terhadap garis. Dalam menentukan jarak antara titik A dan garis H, kita perlu menghubungkan titik A dan garis H dengan suatu garis. Kita misalkan garis tersebut sebagai garis AB dengan titik B berada pada garis H. Garis AB harus tegak lurus dengan garis G dan garis H. Panjang garis AB merupakan jarak antara garis G dan garis H. Garis AB tidak selalu berada di tengah-tengah garis G dan garis H. Untuk lebih memahami penentuan jarak antara dua garis, mari kita simak contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal 1. Diberikan kubus dengan panjang rusuknya sebesar 10 satuan panjang, seperti pada gambar berikut. Tentukan jarak antara garis BD dengan garis FG,
Jarak antara garis EF dengan garis DC. Jarak antara garis BD dan garis FG. Jarak antara garis BD dan garis FG dapat kita gambarkan seperti berikut. Untuk menentukan jarak antara garis BD dan garis FG, kita perlu memilih sebarang titik pada garis BD. Dengan demikian, apabila titik tersebut dihubungkan dengan garis FG, akan terbentuk garis penghubung antara garis BD dan garis FG yang tegak lurus terhadap garis BD dan garis FG. Apabila kita cermati, titik B pada garis BD dapat dihubungkan dengan titik F pada garis FG dengan penghubung garis BF. Garis BF menghubungkan garis BD dengan garis FG, serta tegak lurus terhadap garis BD dan garis FG, sehingga panjang garis BF merupakan jarak antara garis BD dan garis FG. Kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk sebesar 10 satuan panjang, sehingga panjang garis BF juga sebesar 10 satuan panjang. Dengan demikian, jarak antara garis BD dan garis FG ialah 10 satuan panjang. Jarak antara garis EF dan garis DC. Jarak antara garis EF dan garis DC dapat kita gambarkan seperti berikut. Untuk menentukan jarak garis EF dan garis DC, kita perlu memilih sebarang titik pada garis EF. Apabila titik sebarang tersebut dihubungkan dengan garis DC, akan terbentuk garis penghubung antara garis EF dan garis DC yang tegak lurus dengan garis EF dan garis DC. Apabila kita cermati, titik F pada garis EF dapat dihubungkan dengan titik C pada garis DC dengan penghubung garis FC. Garis FC menghubungkan garis EF dengan garis DC, serta tegak lurus dengan garis EF dan garis DC. Dengan demikian, panjang garis FC merupakan jarak antara garis EF dan garis DC. Dengan menggunakan cara yang sama, kita juga dapat menghubungkan kedua garis ini dengan garis penghubung ED. Dapat diperhatikan bahwa garis FC merupakan diagonal sisi kubus ABCD EFGH dengan panjang setiap sisinya adalah 10 satuan panjang. Dengan demikian, panjang diagonal FC ialah 10 akar 2 satuan panjang. Angka ini didapat dari rumus panjang diagonal sisi pada kubus, yaitu S dikali akar 2, dengan S adalah panjang sisi atau rusuk kubusnya. Jika kita lupa dengan rumus panjang diagonal sisi pada kubus, kita juga dapat menghitung panjang FC dengan bantuan rumus Pythagoras pada segitiga siku-siku FBC berikut. Panjang FC dihitung dengan rumus sebagai berikut. FC sama dengan akar dari FB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Panjang rusuk kubus adalah 10, sehingga panjang FB dan BC sama dengan 10, sehingga persamaannya menjadi FC sama dengan akar dari 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2, sama dengan akar dari 100 ditambah 100, sama dengan akar dari 200. Hasilnya sama dengan 10 akar 2. Panjang garis FC juga 10 akar 2 satuan panjang. Sehingga, jarak antara garis EF dan garis DC adalah 10 akar 2 satuan panjang. Permasalahan di bagian awal juga merupakan permasalahan jarak antara dua garis. Permasalahan mengenai panjang minimal pita yang menghubungkan antara garis EF dan garis AB sama dengan menentukan jarak antara garis EF dan garis AB. Penentuan jarak antara garis EF dan garis AB pada balok dapat kita gambarkan seperti berikut. Untuk menentukan jarak garis EF dengan garis AB, kita perlu memilih sebarang titik pada garis EF.
Apabila titik sebarang tersebut dihubungkan dengan garis AB, akan terbentuk garis penghubung antara garis EF dan garis AB yang tegak lurus dengan garis EF dan garis AB. Apabila kita cermati, titik E pada garis EF dapat dihubungkan dengan garis AB melalui garis EA. Garis EA menghubungkan garis EF dengan garis AB serta tegak lurus terhadap garis EF dan garis AB. Dengan demikian, panjang garis EA merupakan jarak antara garis EF dan garis AB. Balok mempunyai tinggi 8 cm. Artinya, panjang garis EA juga 8 cm, sehingga jarak antara garis EF dan garis AB adalah 8 cm. Kalian juga dapat mencobanya dengan cara yang sama untuk garis FB. Garis yang menghubungkan dua garis memang tidak selalu tunggal, tetapi besar nilainya pasti sama. Seperti pada garis EA dan garis FB, keduanya sama-sama menghubungkan garis EF dengan garis AB. Panjang garis EA dan FB sama-sama sebesar 8 cm. Jadi, panjang minimal pita yang akan digunakan untuk menghubungkan antara garis EF dan garis AB pada kotak kado adalah 8 cm. Setelah memahami jarak antara dua garis, kita akan melanjutkan pembahasan tentang jarak garis terhadap bidang. Ketiga, jarak garis terhadap bidang. Diberikan garis G dan bidang alfa seperti pada gambar berikut. Untuk menentukan jarak antara garis G dan bidang alfa, kita perlu memilih sebarang titik pada garis G. Kita misalkan titik tersebut sebagai titik A. Selain itu, hitunglah jarak titik A tersebut terhadap bidang alfa. Caranya sama seperti kita menghitung jarak titik terhadap bidang. Dalam menentukan jarak antara titik A dan bidang alfa, kita perlu menghubungkan titik A dan bidang alfa dengan suatu garis. Kita misalkan garis tersebut sebagai garis AP dengan titik P berada pada bidang alfa. Garis AP haruslah tegak lurus terhadap garis G dan bidang alfa. Garis AP tegak lurus dengan bidang alfa. Artinya, garis AP tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang alfa. Jika diperhatikan, pada gambar tadi, terdapat garis K dan garis M pada bidang alfa. Garis AP tegak lurus dengan garis K dan garis M pada bidang alfa, sehingga garis AP tegak lurus terhadap bidang alfa. Panjang garis AP merupakan jarak antara garis G dan bidang alfa. Garis AP tidak harus selalu berada di tengah-tengah bidang. Untuk lebih mudah memahami penentuan jarak garis terhadap bidang, perhatikan beberapa contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal 2. Diberikan kubus dengan panjang rusuk sebesar 10 satuan panjang seperti pada gambar berikut. Tentukan jarak garis HG terhadap bidang ABCD, jarak garis FG terhadap bidang BCHE, jarak garis HG terhadap bidang ABCD. Jarak garis HG terhadap bidang ABCD dapat kita gambarkan seperti berikut. Untuk menentukan jarak antara garis HG dan bidang ABCD, kita perlu memilih sebarang titik pada garis HG. Apabila titik sebarang tersebut dihubungkan dengan bidang ABCD, akan terbentuk garis penghubung antara garis HG dan bidang ABCD. Garis penghubung tersebut tegak lurus dengan garis HG dan bidang ABCD. Apabila kita cermati, titik H pada garis HG dapat dihubungkan dengan bidang ABCD melalui garis HD. Garis HD juga tegak lurus dengan bidang ABCD. Selain itu, jika dicermati, pada bidang ABCD terdapat garis DC dan AD. Garis HD
tegak lurus dengan garis DC dan AD, sehingga garis HD tegak lurus dengan bidang ABCD. Garis HD menghubungkan garis HG dengan bidang ABCD, serta tegak lurus terhadap garis HG dan bidang ABCD. Dengan demikian, panjang garis HD merupakan jarak antara garis HG dan bidang ABCD. Kubus mempunyai panjang rusuk sebesar 10 satuan panjang, sehingga panjang garis HD juga sebesar 10 satuan panjang. Dengan demikian, jarak antara garis HG dan bidang ABCD ialah 10 satuan panjang. Dengan menggunakan cara yang sama, kita juga dapat mencoba menghubungkan garis HG dengan bidang ABCD melalui garis penghubung GC. Garis GC tegak lurus dengan bidang ABCD, karena garis GC tegak lurus terhadap garis BC dan garis CD yang berada pada bidang ABCD. Sama seperti jarak antara dua garis, pada jarak garis terhadap bidang, garis penghubung dengan bidang tidak selalu tunggal. Namun, panjang garis penghubung tersebut pasti sama. Misalnya, pada garis HD dengan garis GC, keduanya sama-sama menghubungkan garis HG dengan bidang ABCD. Panjang garis HD dan garis GC sama-sama sebesar 10 satuan panjang. Jarak garis FG terhadap bidang BCHE. Jarak garis FG terhadap bidang BCHE dapat kita gambarkan seperti berikut. Untuk menentukan jarak garis FG terhadap bidang BCHE, kita perlu memilih sebarang titik pada garis FG. Apabila titik sebarang tersebut dihubungkan dengan bidang BCHE, akan terbentuk garis penghubung antara garis FG dan bidang BCHE. Garis penghubung tersebut tegak lurus dengan garis FG dan bidang BCHE. Perhatikan gambar berikut. Dengan bantuan titik P, garis FP akan menghubungkan garis FG dengan bidang BCHE. Garis FP tersebut juga tegak lurus terhadap garis FG dan bidang BCHE. Bagaimanakah menentukan panjang FP? Perhatikan segitiga siku-siku sama kaki EFB dengan siku-siku di titik F berikut ini. Diketahui, panjang rusuk kubus sebesar 10 satuan panjang, sehingga panjang EF dan FB sama dengan 10 satuan panjang. Dengan demikian, EB dapat dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras sebagai berikut. EB sama dengan akar dari EF pangkat 2 ditambah FB pangkat 2. Panjang rusuk kubus adalah 10, sehingga panjang EF dan FB sama dengan 10. Dengan demikian, EB sama dengan akar dari 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan akar dari 100 ditambah 100 sama dengan akar dari 200. Hasilnya sama dengan 10 akar 2. Jadi, panjang EB adalah 10 akar 2 satuan panjang. Menentukan panjang EB juga dapat langsung dilakukan dengan menggunakan rumus diagonal sisi kubus. Hal itu disebabkan garis EB merupakan diagonal sisi kubus ABCD EFGH. Rumus panjang diagonal sisi adalah S akar 2, dengan S merupakan panjang rusuk kubus. Dengan demikian, panjang diagonal EB adalah 10 akar 2 satuan panjang. Selanjutnya, kita perhatikan kembali segitiga siku-siku sama kaki EFB. Luas segitiga EFB dapat ditentukan dengan dua cara sebagai berikut. Menggunakan sisi alas berupa EF dan tinggi FB. Rumusnya adalah sebagai berikut. Menggunakan sisi alas EB dan tinggi FP. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kedua rumus ini akan menghasilkan nilai yang sama,
Oleh karena itu, untuk menentukan panjang garis FP, kita dapat membandingkan kedua rumus tersebut sebagai berikut. 1/2 dikalikan EF dikalikan FB sama dengan 1/2 dikalikan EB dikalikan FP. Substitusikan nilai EF dengan 10, FB dengan 10, dan EB dengan 10/2. Lakukan operasi perkalian sehingga diperoleh 50 sama dengan 5/2 dikali FP. Ekivalen dengan FP sama dengan 50/5/2. Ekivalen dengan FP sama dengan 10/2. Selanjutnya, rasionalkan bentuk akar pada pecahan dengan mengalihkan penyebut dan pembilang dengan akar yang sekawan dalam kasus ini, yaitu akar 2. Oleh karena itu, kita perlu mengalihkan 10/2 dengan akar 2/2, sehingga 10 dikalikan akar 2 sama dengan 10/2. Diperoleh FP sama dengan 10/2/2. Ekivalen FP sama dengan 5/2. Jadi, nilai FP adalah 5/2. Dengan demikian, jarak garis FG terhadap bidang BCHE adalah 5/2 satuan panjang. Contoh soal 3. Diberikan 5 segi 4 TPQRS seperti pada gambar berikut. Apabila diketahui panjang PQ sama dengan QR sama dengan 4/5 dan TD sama dengan 3/5 dalam satuan panjang, tentukan jarak garis AB terhadap bidang TQR. Kita misalkan, garis AB dan bidang TQR dihubungkan oleh garis OX yang juga tegak lurus terhadap garis AB dan bidang TQR, seperti pada gambar berikut. Jarak garis AB terhadap bidang TQR merupakan panjang suatu garis yang menghubungkan garis AB dengan TQR. Garis tersebut juga tegak lurus dengan garis TD yang terletak pada bidang TQR. Kita misalkan, garis tersebut sebagai garis OX. Sebelum menentukan panjang OX, kita menentukan panjang dari garis TO terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Pythagoras pada segitiga TOD seperti berikut. TO dapat dicari dengan segitiga siku-siku TOD. TO merupakan sisi tegak segitiga siku-siku TOD, sehingga TO sama dengan akar dari TD pangkat 2 dikurangi OD pangkat 2. Diketahui pada soal bahwa TD sama dengan 3/5 dan OD sama dengan setengah dari panjang PQ, sehingga OD sama dengan 2/5. Dengan demikian, TO sama dengan akar dari 3/5 dipangkatkan 2, dikurangi 2/5 dipangkatkan 2. Sama dengan akar dari 45 dikurangi 20, sama dengan akar dari 25, hasilnya sama dengan 5. Jadi, panjang TO ialah 5 satuan panjang. Selanjutnya, untuk menentukan panjang OX, kita dapat menggunakan luas segitiga siku-siku sama kaki TOD sebagai berikut. Perhatikan kembali segitiga siku-siku TOD tersebut. Luas segitiga TOD dapat ditentukan dengan dua cara sebagai berikut. Menggunakan sisi alas berupa OD dan tinggi TO. Rumusnya adalah sebagai berikut. Menggunakan sisi alas TD dan tinggi OX, rumusnya adalah sebagai berikut. Kedua rumus tersebut akan menghasilkan nilai yang sama. Oleh karena itu, untuk menentukan panjang garis OX, kita dapat membandingkan kedua rumus tersebut sebagai berikut. 1/2 dikali alas OD dikali tinggi TO sama dengan setengah dikali alas TD dikali tinggi OX.
Ekivalen dengan 1/2 dikali 2 akar 5 dikali 5 sama dengan 1/2 dikali 3 akar 5 dikali OX. Ekivalen dengan 5 akar 5 sama dengan 3/2 akar 5 dikali OX. Ekivalen dengan 5 sama dengan 3/2 dikali OX. Ekivalen dengan OX sama dengan 5 dikali 2/3. Hasilnya, OX sama dengan 10/3. Artinya, jarak garis AB terhadap bidang TQR adalah 10/3 dalam satuan panjang. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, jarak garis pada dimensi 3 akan dibedakan menjadi 3, yaitu jarak garis terhadap titik, jarak antara dua garis, dan jarak garis terhadap bidang. Kedua, jarak garis terhadap titik sama seperti jarak titik terhadap garis yang telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Ketiga, jarak antara garis G dan garis H adalah panjang garis AB, yaitu garis yang menghubungkan titik A yang berada di garis G dengan titik B yang berada di garis H. Garis AB haruslah tegak lurus dengan garis G dan garis H. Keempat, jarak antara garis G dan bidang alfa adalah panjang suatu garis AP yang menghubungkan titik A pada garis G dengan titik P pada bidang alfa. Garis AP tersebut haruslah tegak lurus dengan garis G dan bidang alfa.